Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya Ibu Eti Mariati, guru SMA Negeri 6 Kota Cimahi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang describing place, yaitu salah satu dari KD recount text tentang salah satunya adalah ada reading text mengenai describing place. Hari ini kita akan berkunjung ke Tanjung Puting National Park, yaitu visiting ecotourism destination. Oke, kalian tahu kan di sini ada gambar, di sini adalah orang utan dan yang di sampingnya adalah perahu kelotok. Oke, sebelum kita ke teks Tanjung Puting National Park, kita kenali dulu apa sih yang teks yang ada dalam descriptive text itu. Oke, di sini kita lihat dulu ada pengertian descriptive text. Descriptive text itu adalah is a text which say that a person or a thing is alike. It is proposed to describe and reveal a particular person, place, or the thing. Nah, jadi kalau descriptive text itu berkaitan dengan particular person, place, or thing. Nah, yang akan saya jelaskan di sini adalah about the place, ya. Oke, descriptive text merupakan jenis teks yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam menggambarkan benda, tempat, manusia, hewan, dan lain sebagainya. Descriptive text adalah sebuah teks bahasa Inggris untuk menggambarkan seperti apa benda atau makhluk hidup yang akan kita deskripsikan, baik secara kenampakan, bau, suara, atau tekstur dari benda atau makhluk hidup tersebut. Tapi hari ini kita tidak menjelaskan itu ya. Yang akan kita jelaskan adalah descriptive text, the place atau describing place. Oke, kita lanjut. Tujuan komunikatif dari descriptive text itu adalah descriptive text adalah untuk menggambarkan, mengungkapkan ciri-ciri dari benda, tempat, atau makhluk tertentu ya secara umum tanpa adanya riset atau penelitian secara mendalam atau menyeluruh. Oke, ciri kebahasaan dari descriptive text itu ya, yang pertama yang harus kalian ingat bahwa dalam descriptive text itu ada ciri bahasanya. Biasanya descriptive text itu menggunakan simple present tense. Contohnya simple present tense itu apa sih? Simple present tense itu adalah kata kerja yang tenses yang menggunakan kata kerja pertama seperti go, eat, play, etc. Lalu dalam descriptive text juga kita menggunakan berbagai macam adjective seperti describing, numbering, dan classifying. Lalu descriptive text juga menggunakan relative verb untuk memberikan informasi tentang subjek. Apa sih relative verb itu? Seperti my mom is very cool. Nah, di sini ada relatingnya. Lalu yang ketiganya biasanya descriptive text menggunakan thinking verb dan feeling verb. Thinking berarti kata kerja yang menggunakan untuk berpikir, feeling verb pada kata kerja yang berkaitan dengan perasaan untuk mengungkapkan pandangan pribadi penulis tentang subjek. Lalu yang terakhir biasanya menggunakan adverb. Adverb itu apa? Adverb itu adalah kata keterangan untuk memberikan informasi tambahan mengenai perilaku atau sifat adjektif yang akan dijelaskan. Oke guys, hari ini kan kita akan bercerita tentang Tanjung Puting National Park. Di sini ada berapa paragraf ya. Di sini kalau tidak salah Tanjung Puting National Park itu ada di buku ini ya, buku pegangan siswa, biasanya buku wajib ya, pegangan dari pemerintah. Itu ya, halamannya kalau bisa dilihat lah di buku pegangannya. Tanjung Puting National Park itu ada 3 paragraf, ada 4 paragraf. Paragraf pertama kita lihat ya, di sini katanya harus menggunakan simple present. Simple present di sini ada sleep, ada cook, ada eat. Nah, lalu apalagi di sini simple presentnya sudah ketemu. Kita lihat lagi di paragraf kedua, to see orang hutan, you should go. Oke, di sini ada juga kata kerja kesatunya juga ya, berarti dia juga sama menggunakan simple present. Lalu di sini kita lihat lagi paragraf selanjutnya, paragraf yang terakhir. Paragraf terakhir itu juga sama ya, ada simple presentnya. Oke, simple present itu juga sesuatu yang harus ada dalam descriptive text ya, tetapi kita tidak selalu ada simple present tense, tapi kita juga bisa menggunakan tenses yang lain untuk menjelaskan. Oke, kita lihat lagi di sini, kita lihat ya.
writing a descriptive text, paragraf 1 itu paragraph 1, begin to your descriptive text with the identification, create a clear identification like name, location, use relating verb, simple present tense, and adjective. Lalu paragraf 2, 3, dan 4, continue writing by mentioning part of the place, quality of the place, make the comparison with another characteristic of the place, and add some additional information. Nah, itu adalah teks yang tentang Tanjung Puting National Park. Tadi kan dalam sebuah teks descriptive text itu menggunakan berbagai macam adjektif yang bersifat describing, numbering, dan classifying. Nah, di sini dia menggunakan most incredible animal, the most incredible animal. Incredible-nya adalah adjektif, animal-nya adalah noun. Di sini ada amazingly bright star, star-nya adalah noun, amazing-nya adjektif, bright-nya adjektif. Jadi kalau adjektif itu boleh lebih dari satu ya, tapi harus sesuai dengan urutannya. Lalu ada enormous nose itu adalah hidung, enormous itu besar. Enormous di sini adalah adjektif. Oke, lalu ada an important scientist. Oke, itu adalah jenis teks dari descriptive text. Oke, kita lihat lagi descriptive text juga seperti tadi saya ungkapkan bahwa descriptive text menggunakan simple present tense. Oke, di sini kita lihat simple present tense yang ada dalam teks itu adalah yang pertama, Tanjung Puting National Park offer impressive experience to the visitor. Lalu they have nih, offer adalah kata kerja ke satu. Lalu they have enormous note. Nah, note have di sini adalah kata kerja ke satu. Camliki ada is ini to be ya. To be itu kan ada 3, RM is itu ke satu, was were itu kedua, ketiganya adalah been. Nah, karena ini simple present berarti kata to be yang dipakainya adalah is. The Camliki is located. This is the rehabilitation place for the ex-captive orangutan and also is presented sites. Nah, di sini is-nya juga to be ya. Dia berarti menggunakan to be. Yang ke berapa ini? Selanjutnya ya. This is the rehabilitation place for ex-captain orangutan and also prevention site. Di sini ada is juga sebagai to be. Lalu di sini ada you sleep, cook, and eat. Nah, ada 3 kata kerja ya. Kata kerja pertama sleep, cook, and eat. Berarti Tanjung Puting National Park ini sebagian besar dia menggunakan simple present tense. Oke, guys, kita ini lagi ya, bahwa kita kembalikan lagi ke awal bahwa yang paling penting dalam ciri kebahasaan descriptive text itu menggunakan simple present, menggunakan adjective, menggunakan relating verb, menggunakan thinking verb dan feeling verb, dan yang terakhir dia menggunakan adverb. Oke, saya kira cukup. Thank you for your attention. See you later in the other channel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.